Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengingatkan pada umat konsekuensi menjadi Katolik. Tidak hanya sekedar saya dibaptis, diterima menjadi Katolik, tidak. Tapi ada konsekuensi yang diterima, yakni kita harus memiliki kebanggaan hati sebagai orang Katolik. Tidak malu untuk mengaku diri sebagai orang Katolik. Berani membuat tanda salib dimanapun kita memulai aktivitas kita. Berani bercerita tentang Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus. Tapi sayangnya banyak orang Katolik malu dengan kekatolikannya. Tidak bangga, minder dengan kekatolikannya. Mungkin karena orang tidak terlalu mendalami kekatolikannya, sehingga ada sesuatu yang terjadi, orang lagi minder. Padahal bukan itu. Kita harus bangga dan berani memberi kesaksian. Dalam Injil hari ini Yesus memberi nasihat pada para muridnya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Yesus menegaskan bahwa yang layak diselamatkan adalah mereka yang mengakui Allah dalam hidupnya. Mereka yang tidak malu bicara tentang Yesus. Mereka yang tidak malu bersaksi tentang Yesus. Mereka yang kemana saja bangga akan Yesus yang mereka imani. Memang tidak mudah. Ada tantangan, ada persoalan, ada banyak cobaan. Baik dalam diri kita sendiri maupun dari orang lain. Tantangan, cobaan itu kadang membuat kita tergoda untuk menjauh dari Yesus. Membuat kita malu mengaku Yesus. Kadang kita bertanya, apa kita mampu bertahan untuk setia pada Kristus atau kita mengkhianati Dia? Untuk itu Yesus berkata pada para muridnya, bila orang mengakui Dia di tengah kehidupan ini, Dia juga akan mengakuinya di depan orang. Bila kita setia pada Kristus, hadiahnya adalah sukacita kekal bersama Dia. Disinilah kekuatan beriman kita. Dikala kita semakin dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, hendaknya kita tetap setia, tetap bangga sebagai murid Kristus, tetap terus berusaha untuk mendalami kekatolikan kita, tetap percaya pada Kristus, dan kita akan semakin dicintai Kristus. Tantangan beriman tidak pernah berhenti, selalu ada dan kita akan menghadapi dari waktu ke waktu. Hanya satu yang perlu kita perjuangkan terus, yakni tetap setia mencintai Kristus sampai akhir hidup. Hanya dengan cara itulah kita akan diakui oleh Bapa di surga. Maka saya ingin mengajak saudara-saudari, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anakku terkasih. Tekunlah sebagai orang Katolik. Teruslah belajar memahami, mengetahui kehidupan Yesus. Sehingga kita semakin bangga akan kemurahan kebaikan Tuhan. Salah satunya adalah tekun dalam mendengarkan sabda Tuhan. Karena di sanalah kita mengenal kepribadian Yesus secara utuh. Dan kalau kita mengenal Yesus lebih mendalam,
Saya percaya ada sukacita, ada kebanggaan. Karena Dia yang kita kenal itu adalah Dia yang akan setia menemani perjuangan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.